Presiden Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari 7 tes yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian des ini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam des ini juga ada BPK dan BPKB untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil gitu.
kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan,
aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Pak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan duduk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.